interaksi sosial, interaksi kemasyarakatan, interaksi kebersamaan. Itu adalah raut muka dan itu jadi omongan. Maka jadi omongan yang baik itu kadang-kadang sudah menghilangkan rasa haus ya, dan menghilangkan rasa lapar, tapi untuk sebentar nggak hilang juga, tapi minimal alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu, melibatkan masalah hati dan perasaan, ya kan, bahwa jadi hidup ma'an nas, hidup ma'ad dhaif, hidup ma'al jiran, ya kan, melibatkan lisan, kemudian melibatkan hati dan perasaan. Jadi bahwa yang paling rendah itu adalah salamatus sadr. Orang itu selamat dadanya, selamat hatinya dari orang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang-orang lain dari mulutnya, dari tangannya, dan hatinya pun tidak ada jadi rasa apapun kecuali didasari husnudzon, ya kan, berbaik sangka. Yang paling tinggi adalah al-ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka jadi kalau berinteraksi dengan publik, dengan yang ada, maka salamatus sadri dan kemudian ithar. Yang ketiga tentu adalah dengan perbuatan, ya kan. Perbuatan tadi ada yang kelihatan, ya, jadi didengarkan itu adalah lisan. Ada perbuatan itu ya ikramud dhaif, ikramun nas, memuliakan tamu, memuliakan manusia tadi dengan mulai sapaan dengan pikiran yang baik, lalu kalau bisa dengan disambut bila jadi orang itu yastahiqu al-ikram wa takrim, dia orang itu berhak untuk dimuliakan, disambut, ya disambut, ya kan, dengan baik. Dan itu adalah perbuatan semuanya untuk diri kita. Jadi al khairu li nafsina, jadi bahwa kebaikan untuk diri kita, maka siapa yang berbuat kemuliaan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan. Disambut dengan ucapan, disambut dengan tulisan, disambut dengan salam dan seterusnya. Ini semuanya adalah perpaduan antara jadi mulut dan hati, perasaan, dan kemudian dengan tindakan. Dan itulah sebetulnya definisi iman. Iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih, yaitu membenarkan di dalam hati dan mengucapkan, mengikrarkan dengan mulut, langsung direalisasikan dengan kenyataan yang ada. Jadi al-mukrim yukram, orang yang memuliakan itu adalah akan dimuliakan. Jadi itu namanya at-ta'amul tadi. Al-hayatu hiyal amal, al-hayatu hiyal fursah. Hidup adalah jadi memberi atau beramal. Hidup adalah kesempatan, apalagi itu barang langka. Barang langka itu barang yang jarang terjadi, maka harus dijadikan fursah dan kesempatan yang baik. Ya, kalau simaan ini sebetulnya hal yang rutin, ya, enggak langka. Mungkin besok ada lagi, mungkin besok ada lagi. Tapi bagi seorang itu adalah juga fursah juga. Maka barang siapa yang bisa merawat umur, maka dia akan ringan hisabnya. Barang siapa yang bisa merawat dan menggunakan tenaga ini, maka akan ringan hisabnya. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya, maka akan ringan hisabnya nanti. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena orang yang dihisab, orang yang dihitung, orang yang diinterogasi, orang yang penelitian, penyelidikan. Orang itu kalau diteliti itu juga was-was. Orang kalau diselidiki itu was-was, karena pada dasarnya tidak ada orang yang tidak punya salah, tergantung sudut mana. Maka yang paling mulia itu adalah kalau tanpa hisab. Maka ketika orang itu
bisa menjaga tenaganya, memanfaatkan tenaganya, umurnya dengan baik, maka berarti telah menyiapkan dirinya untuk tidak dihisab ketika di akhirat. Ya Allah, saya kira siapa sih yang tidak senang karena jadi ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab sesuai dengan nas hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita mempunyai omongan yang tidak baik, maka ingat hisab. Setiap orang tidak akur dengan tetangga, bersuudzon, maka harus ingat hisab. Karena kamu telah menjerumuskan diri sendiri. Setiap kurang menghormati tamu, maka ingatlah dengan hisab. Setiap ingat mempunyai kesempatan ketemu dengan orang, maka bisa minimal menyapa dengan baik, berbicara dengan baik, dan itu tidak, maka ingat hisab. Jadi, dan itulah yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, bahwa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Ini karena kebetulan Nabi Allah Daud seorang pemimpin, maka diingatkannya adalah jadi terkait dengan kesibukannya. Wahai Daud, kamu saya angkat menjadi pemimpin di muka bumi ini, maka berikanlah pengadilan dan hukuman kepada manusia dengan penuh dengan baik, dengan penuh dengan keadilan, karena nanti kamu akan sengsara karena sebab lupa hari hisab dan hari perhitungan. Orang itu kalau zalim itu lupa bahwa nanti dihisab. Kalau orang itu memperberat, jadi para santrinya memperberat para rakyatnya, maka pada dasarnya dia lupa dengan hisab itu, padahal itu cuma akan menyengsarakan dirinya sendiri nanti. Dan baca juga selain ayat itu adalah ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-6 dan ke-7, surat yang ke-7, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Nah, maka sebetulnya siapa saja yang berbuat zalim, berbuat terhadap dirinya sendiri, sebetulnya bisa merecovery, bisa menutupi. Misalnya ada khultah, ada syarikat, ada persekutuan dalam beramal, ya kan, seperti kayak mungkin ngurusin pesantren, ada cabang, ada pusat, kemudian tidak akur, itu cuman menyengsarakan diri sendiri saja. Maka yang akur lah, tidak usah nelikung, tidak usah apa ya, tidak usah, karena juga semuanya kelihatan dan Anda akhirnya sengsara juga, meskipun punya cabangnya akhirnya juga tidak jalan, mentok, tidak bisa ngurus, kemudian pikirannya jelek, bersuudzon sama sesama, apalagi sama ahli Al-Quran. Anda sudah masuk neraka sebelum waktunya. Nah, itu namanya. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan dengan baik, saudara-saudara kita. Dan kalau kamu berbuat baik dengan cara itu, sebenarnya baik untuk siapa? Wong diri kamu sendiri juga nggak bisa melakukan, nggak bisa ngambil manfaat dan seterusnya, dan akhirnya jadi faqidus syai'i la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi kecuali sesuatu yang buruk-buruk. Maka subhanallahil azim, al-hayatu hiya al-amal, al-hayatu hiya al-fursah. Hidup ini adalah jadi perbuatan, beramal. Dan dulu guru mengatakan sebetulnya kita nggak usah ngelihat objek perbuatan itu, sama kucing pun perbuatan itu mulia. Makanya kalau orang sayang sama kucing itu bisa masuk surga, karena berdasarkan hadis bahwa ada jadi al-mar'atu tadkhulul mar'atu fi hirratin, masuk neraka seorang perempuan dalam kucing. Jadi hiya amsakatha wala hiya at'amatha, dia ngurung tapi tidak memberi makan, maka jadi masuk neraka. Ya, jadi kadang nggak usah dilihat objek. Orang berbuat baik itu kepada tanaman, kepada tumbuhan, kepada tembok. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik sama orang, tembok lebih baik daripada orang, ya kan? Jadi luar biasa. Jadi makanya
kalau diungkit-ungkit, kalau apa itu ya hilang aja semuanya. Subhanallahil azim. Maka berbuat baik dengan tamu, berbuat baik dengan saudara, itu adalah objek. Berbuat baik dengan tembok, berbuat baik dengan bangunan, berbuat baik dengan semuanya, ini adalah sebetulnya jadi menunjukkan orang itu tahu posisinya di dunia. Al-hayatu hiyal amal, al-hayatu hiyal fursah. Dan sangat sedih ketika melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, karena kesalahan dan pelanggaran tidak lain melainkan adalah memberatkan kepada diri sendiri. Makanya semuanya berdoa, misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ada doa itu yang paling inti kalau tobat adalah pengakuan. Makanya ada sayyidul istighfar, Allahumma sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, itu aku hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku tetap berada dalam baiat dan janji kami, ya kan? Alastu bala, qalu alastu bi rabbikum, qalu bala, qala alastu bi rabbikum, qalu bala. Aku tetap dalam janji, ya Allah, menjadi seorang hamba yang akan patuh dan taat. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfir. Makanya disebut sayyidul ighfar karena pengakuan yang sangat mendalam dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu maka tidak ada melihat di dunia ini kecuali tidak ada musuh di dunia pada dasarnya. Dan kadang-kadang melihat yang zahirnya musuh pun menjadi teman. Karena apa? Dengan ada setan kamu berdoa auzubillahi minasyaitonir. Coba kalau nggak ada setan, ya kan? Dengan ada corona maka Anda disiplin, dengan ada orang zalim maka kamu juga jadi pada berhati-hati dan seterusnya. Bisa dilihat dari sisi itu, dan semuanya dilihat dengan bi'ainir rahmah, dilihat dengan penglihatan cinta, penglihatan kasih sayang. Ya Allah, orang hidup sebentar aja, mungkin cuman beberapa tahun, 1 periode atau 2 periode aja kok nakalnya bukan main, misalnya begitu. Maka kalau bisa disentuh dengan baik, didoakan dengan baik, dan kemudian menjadi berubah, maka subhanallah, la yahdika Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau kamu bisa menjadi penyebab baiknya seseorang, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Toh tidak ada sesuatu yang gratis, ya kan? Tidak usah kita doakan jelek, tidak udah apa juga, setiap orang pasti akan menemui amalnya sendiri, akan menemui perbuatannya sendiri. Jadi tidak ada yang ketelingsut, tidak ada yang kelewat. Allah basir, Allah khabir. Allah itu maha melihat dan Allah maha mengetahui tanpa penglihatan. Dan bikulli syai'in alim, dan Allah meliputi keilmuannya, jadi dengan semuanya dan segala sesuatu. Saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin, itu yang bisa kita antarkan pada hari ini, hari Yaumul Khamis atau hari Kamis. Dan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, ya kan, keluarga semuanya, putra putri dan lingkungan kolega semuanya, Anda dalam keadaan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala segala urusan, Anda dalam keadaan diberikan menjadi pengabulan, kesuksesan apa yang diinginkan, khususnya kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan makanan, ya kan, untuk keluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebutuhan itu tidak ada batasnya. Kemudian primer, kemudian sekunder, kebutuhan tersier, ya kan, kadang tidak butuh pun juga repot. Seperti kayak bunga itu nggak tahu primer apa sekunder, ya kan. Jadi jangan mikirin bunga melebihi mikirin Quran. Quran itu kebutuhan primer, jadi bunganya yang kedua misalnya, atau yang ketiga. Dan itu saling memperindah dan melengkapi. Ya, terus mudah-mudahan kebutuhan-kebutuhan dan putra-putri kita menjadi soleh, solehah, menjadi qurratu a'yun, dan mudah-mudahan diberi umur panjang dan akan melanjutkan estafeta
Jadi perjalanan ini semuanya, dan kemudian diberkahi oleh Allah dalam setiap langkahnya, pikirannya, waktunya, tenaganya, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang ada di sekeliling kita dijadikan media untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang di sekeliling kita itu cocok dengan pikiran kita, maka itu lebih ringan. Jadi untuk dijadikan media untuk ridho Allah. Tapi kalau yang di sekeliling kita itu berbeda dengan keinginan kita, anaknya lagi nakal, duit lagi nggak ada, token lagi bunyi, itu nggak sesuai dengan pikiran kita. Tapi bagaimana mendesain sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, keinginan kita, tapi bisa berubah menjadi ridho Allah. Ini adalah orang-orang hebat, ya kan, luar biasa. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Begitu juga doa-doa keindahan dan kemuliaan ini buat para muhsinin muhsinat, para orang-orang yang selalu lomo dan dermawan dengan omongannya, pikirannya, dengan tindakannya, dan memberikan sedekah untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang mewakafkan tenaganya, umurnya, pikirannya, omongannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, karena orang yang namanya wakaf itu selalu benda atau tanah. Ndak, wakaf itu sangat luas, wakaf hidup, bahkan yang paling mulia itu wakaf hidup. Waqaftu hayati lillah. Makanya ada wakafnya keluarga Imran itu, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi wakaf sedikit aja ngurusannya susah banget, ribet, tanda tangan tidak selesai-selesai. Itu wakaf tidak jadi namanya, ya kan. Jadi wakaf ini luar biasa, dahsyat sekali. Wakafkanlah hidupmu untuk Allah, dan wakaf untuk Allah hakikatnya untuk dirinya sendiri, karena tidak akan dihisab oleh Allah. Kalau memang tulus, maka tidak akan dihisab, karena sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku, para wakifin, wakifat, dan orang yang berjasa, tentu mulai dari kedua orang tua kita, Masya Allah, bidunihima, tanpa kedua orang tua kita. Dan setiap Anda ngaca, ingatlah orang tuamu, karena kamu tidak jauh beda dari orang tuamu, mukanya, ininya, dan seterusnya. Maka selalu ingat kedua orang tua dan didoakan. Dan orang-orang yang berjasa yang lainnya, para habaib, para ulama, para guru, para kiai, para ajengan, sesuai dengan sebutan tempatnya masing-masing, para tuan guru dan seterusnya. Mereka manusia, meskipun yang namanya kiai tetap bertengkar juga sama kiai di dunia ini. Yang tidak bertengkar cuma satu, Nabi dan Rasul. Nggak ada Nabi dan Rasul bertengkar dengan Nabi. Tapi kalau kiai masih banyak, kiai dan kiai bertengkar itu masih banyak, ya. Tapi jasa dan beliau di dalam ketulusan, kegigihan untuk menyiapkan para santri, para kader, para ini dan seterusnya, maka itu jasa yang harus disebut dan yang harus dimuliakan. Maka mudah-mudahan mereka orang-orang yang berjasa dengan ilmunya, dengan kesungguhannya, ya kan, dengan kasih sayangnya, menyiapkan generasi dengan sanad jaringannya sampai para imam besar, imam ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ya kan, dan para yang punya ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan ini. Begitu juga para wali Allah, para kekasih Allah. Kalau di Indonesia ada Wali Songo, para abdal, para aktab, ada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, para tabi'in, para tabi'in, para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqi ajmain. Inilah jaringan kemuliaan, jaringan keemasan yang sering kita mohon bahwa nanti mudah-mudahan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, hasuna ulaika rafiqa. Dan perantara Allah dengan hambanya semuanya, yang khususnya para manusia, para nabi dan rasul, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, dan ujungnya sampai ketemu Allah subhanahu wa ta'ala.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jazakumullah semuanya para pemirsa dan para hadirin, insyaallah dari seluruh keluarga jaringan Al-Haya Media, Facebooknya, Instagramnya, YouTubenya, dan jaringan Ali Ahmadi dan seluruh keluarga besar Al-Haya Hayatuna ya, dan Ibunda Masturah yang ada di Jambi, Masya Allah, jazakillah, jazakunallah. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah dan pengawasan Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.